Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari suku dan bangsa tersebut, lahirlah negara yang terbentuk berdasarkan kesamaan wilayah, suku atau latar belakang sejarah. Setiap negara membutuhkan landasan dan pedoman atau penunjuk arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Landasan dan arah tersebut disebut dasar negara yang menjadi sumber hukum yang berisi pandangan hidup yang di dalamnya tercakup cita-cita, tujuan, serta norma dalam bernegara. Begitu juga dengan negara kita tercinta Indonesia. Para founding father pendiri negara Republik Indonesia telah merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara di tengah keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur dan universal yang menjadi dasar dalam ajaran setiap agama, suku, dan budaya, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan persaudaraan, kerakyatan dan musyawarah, serta nilai keadilan sosial. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia turut berkontribusi besar dalam melahirkan Pancasila melalui keterlibatan para ulama pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, sehingga menjadikan Pancasila selaras dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Membenturkan Islam dengan Pancasila tentu saja sebuah pemikiran yang sempit dan ahistoris, karena Islam adalah bagian dari berdirinya Indonesia dan Pancasila. Dan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam sangat sejalan dengan tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang beragama dan berketuhanan, serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu bagaimanakah kesamaan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama Islam tersebut? Mari kita simak penjelasannya dalam Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا
وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam program Damai Indonesiaku yang kali ini berlokasi di Masjid Al-Casana yang dilakukan di Jalan Cempedak Raya, Komplek TNI AS Sukamaju Baru, Depok. Dan hari ini kita akan membahas tema yang berhubungan dengan Pancasila dan nilai Islam. Dan juga telah hadir bersama kita narasumber dan guru-guru kita di dalam bersama Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Syasha, dan insya Allah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah hadir Gus Hayyid, kemudian Syekh Muhammad Jaber dan juga Habibana Habib Nabil Al-Musawwa. Di segmen 1 ini pemirsa kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah dari Gus Hayyid. Bagaimana berbicara tentang Pancasila merupakan anugerah terindah bagi bangsa Indonesia. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Lupa ya. Kan kalau sudah temanya Pancasila kita harus menggelorakan Pancasila. Tangannya dikepalkan. Salam Pancasila. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza yang sama-sama kita muliakan, guru kita semua. Yang pertama Habibana Habib Nabil Al-Musawwa, yang kedua Syekhuna
guru kita yang ganteng. Ganteng enggak? Kalau Habib Nabil saya enggak berani goda, takut kualat. Tapi kalau beliau Masya Allah, goda sedikit berani. Yang ganteng Syekh Muhammad Jabir, yang insya Allah sebentar lagi berangkat haji katanya. Semoga kita ketularan, amin. Allahumma amin. Habib Nabil juga mau berangkat, cuman enggak bilang-bilang sama saya. Pokoknya semua yang mau berangkat haji kita doakan lancar. Serta yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para guru, dan ketua DKM Masjid Al-Hasanah, serta para jamaah, hadirin wal hadirat, pemirsa TV One dimanapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Kalau mati nggak bakal di sini. Karena kita masih hidup, kita bersyukur kepada Allah. Nah, syukur kita ini adalah wujud kita mengakui sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Termasuk syukur kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa kita tercinta adalah dengan tetap menjaga warisan para leluhur bangsa. Warisan para founding fathers yang berupa ideologi falsafah hidup yang bernama Pancasila. Masih ingat gak Pak Pancasila? Ibu-ibu masih ingat gak? Coba bareng-bareng. Pancasila. Satu. Lima. Luar biasa, saya mau kasih hadiah tapi karena hafal semuanya jadi nggak jadi. Hidup Pancasila. Merdeka. Ini di komplek tentara Pak. Jadi harus ada semangatnya. Baik, saya tadi tidak ikut biar nggak ganggu. Nggak ganggu kalau hafalan Bapak Ibu sekalian memang betul-betul murni. Saya hafal Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Layak jadi presiden enggak? Amin, Allahumma. Enggak jadi presiden jadi menteri. Enggak jadi menteri jadi ketua RT. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Pancasila adalah anugerah terindah dan terbesar bagi bangsa Indonesia. Kenapa Pancasila itu anugerah terindah dan terbesar bagi bangsa Indonesia? Karena bangsa ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam ragam suku, budaya, bahasa, dan bangsa. Betul apa betul? Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sunda, ada bangsa Ambon, ada bangsa Papua, ada bangsa Batak, Maluku, Sulawesi, ada bangsa Sumatera, bangsa Aceh. Itu bangsa su'uba wa qabaila. Yang mana setiap Allah menciptakan berbagai macam suku, bahasa dan bangsa itu tujuannya hanya satu, lita'arofu. Untuk apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal agar saling cinta. Kalau saling cinta agar saling menyayangi. Kalau saling menyayangi bahagia apa enggak? Nah, Indonesia yang diciptakan beragam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih dijaga, dianugerahi, diberkahi dengan tetap diberikan anugerah namanya Pancasila. Ketika Bung Karno masih hidup, dulu Bung Karno sempat berkunjung ke Yugoslavia. Tahu Yugoslavia? Pecahannya Uni Soviet. Saat itu Bung Karno berdialog sama Presiden Broz Tito. Apa yang dikatakan dalam dialognya dua tokoh besar, tokoh revolusi ini? Broz Tito bertanya, wahai Bung, bangsa saya bangsa besar. Emang kenapa? Kata Bung Karno.
Ya, bangsa Bung juga bangsa besar. Iya, tapi saya punya pertanyaan, kata Bung Karno. Apa pertanyaannya? Kalau engkau meninggal dunia, bagaimana kamu menjaga bangsamu? Kata Bros Tito, saya akan menjaga bangsa ini dengan mempersiapkan pasukan. Karena pasukan saya hebat-hebat. Insya Allah bangsa saya akan tetap eksis, abadi, dan menjadi bangsa yang kuat. Kalau Bung sendiri bagaimana? Kalau Bung meninggal, bagaimana Bung menjaga bangsa Anda? Saya tidak menyiapkan pasukan, tapi saya meninggalkan way of life, panduan hidup, filosofi kehidupan yang bernama Pancasila. Sekian tahun setelah keduanya meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi, Yugoslavia pecah menjadi 7 negara, Bosnia, Herzegovina, Kroasia dan seterusnya. Dan Indonesia tetap utuh hingga sekarang. Apa sebabnya? Karena Indonesia memiliki Pancasila. Kenapa Indonesia memiliki Pancasila? Karena Pancasila tidak pernah bertentangan dengan agama yang menjadi mayoritas dan diikuti oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena sila pertama menunjukkan tentang sila paling pokok dalam ajaran agama kita, ajaran agama Islam, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, qul huwallahu ahad. Sila kedua, sila yang menjadi ajaran pokok dalam ajaran Islam, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita harus mengenal makhluknya yang bernama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menghinakan yang satu dengan yang lain. Karena apa? Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Yang ketiga, Islam mengajarkan persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ajaran pokok dari Islam. Dan yang keempat, syura wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Banyak ayat yang berbicara tentang perintah kita bermusyawarah. Ini adalah Islam. Dan yang terakhir adalah al-adalah, keadilan yang harus dirasakan, dinikmati bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Allah senang dengan orang yang bersikap adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan ada 2 ayat yang agak mirip, hanya beda domirnya. Ada ya'muru, ada ya'murukum. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Ini ayat yang selalu dibaca oleh khatib setiap habis khutbah Jumat. Dan ingat, perintah untuk menegakkan keadilan adalah perintah ajaran Islam. Jadi 5-limanya dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita, falsafah hidup negara kita adalah nilai-nilai Islam yang luar biasa. Yang telah disarikan oleh para pendiri bangsa ini, oleh para founding fathers, baik dari berbagai suku, bahasa, agama, bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Karena apa? Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tetap eksis dan abadi. Betul apa betul? Pancasila harus tetap abadi. Karena apa? Karena kalau ada yang memaksakan mengganti Pancasila, niscaya Indonesia tidak akan ada lagi. Alias Indonesia akan pecah. Siap mempertahankan Pancasila? Siap. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Baik, terima kasih Gus Hayat, Masya Allah penjelasan yang sangat luar biasa sekali, betapa sebuah anugerah yang sangat indah sekali ketika Pancasila itu hadir di negara kita tercinta, negara Indonesia. Betapa kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa, bahkan berbagai macam bahasa. Itu hanya untuk saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, insya Allah ada hadir saling cinta dan kasih sayang. Ketika hadir kasih sayang, maka keindahan yang ada di muka bumi, khususnya negeri Indonesia. Dan ternyata pemirsa, Pancasila adalah selaras atau sejalan dengan nilai-nilai Islam yang insya Allah nanti akan dijelaskan di segmen kedua oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Allah ya Rob, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan
dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita bersama-sama telah mendengarkan tausiah dari Gus Hayid. Betapa Pancasila ini merupakan anugerah yang terindah bagi negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Dan ternyata pemirsa, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini ternyata sejalan dengan Islam. Ini nanti akan dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jabir. Selamat mengikuti. Fadhal Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru saya, sahabat kita Al-Mukarram Al-Habib Nabil Al-Musawa, wa ustadzuna Al-Mukarram Gus Hayid, wa akhina MC Ustadzuna Sufyan, yang kami hormati Ketua Ta'mir Masjid, seluruh asatiz guru kami yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sihat wal afiat, iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita dengar penyampaian dan penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustadzuna Al-Mukarram Gus Hayid ini. Tadi saya cerita sebenarnya beliau sudah sampaikan semua ini, sudah jelas. Karena itu tidak perlu saya jelas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya dia sudah ambil semua ini Gus Hayid. Masya Allah. Saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan kepada seluruh jamaah, bersyukurlah kepada Allah karena Anda sebagai warga negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini dibangun dalam dasar agama Islam. Salah satunya terlihat dan terbukti dari Pancasila ini. 5 hal yang tidak jauh dari ajaran-ajaran Islam, bahkan senilai dengan ajaran-ajaran Islam. Sayang sekali kalau di antara kita tinggal di Indonesia, apalagi lahir di Indonesia, belum tahu bahwa Pancasila itu bagian dari agama Islam. Mohon izin saya sampaikan satu persatu. Walaupun tadi Gus Hayid sudah sampaikan semua,
Tadi saya sampaikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sejalan dengan Pancasila. Siap semua? Siap dengar baik-baik? Bismillah, kita mulai. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu sila yang pertama. Berarti sama persis dengan ayat suci Al-Quran. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sejalan dengan firman Allah, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat di suratul Hujurat yang sering kita dengar. Hai manusia, saya baca artinya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kemanusiaan berarti kita semua sama, tidak ada perbedaan. Siapa yang terbaik di antara kita? Allah Maha tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa itu orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa di antara kita yang orang yang paling mulia? Orang yang bertakwa siapa? Apakah syekh? Gimana tahu? Dari pakaiannya. Apakah Habib? Apakah Gus? Bukan. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi. Artinya Allah yang Maha tahu siapa kita yang bertakwa. Bukan fulan, bukan dari namanya, bukan dari pakaiannya. Berarti semuanya kemanusiaan. Ini artinya apa? Wajib kita menjaga kemanusiaan. Kita sama-sama bersatu. Karena tidak ada yang lebih baik dari lainnya. Kalau ada yang lebih baik daripada saudaranya, Allah Maha tahu siapa. Karena kita jangan tertipu dengan dirinya sendiri merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatuan itu dalam firman Allah, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Itu dasar negara ini ambil dari Al-Quran. Karena kekuatan bangsa, kekuatan umat dari persatuan. Yadullahi ma'al jamaah. Bertolongan Allah selalu berada dalam kalau kita menjaga persatuan. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan bijaksana dalam bermusyawarah dan berwakilan. Ini ada hal penting yang saya mau sampaikan. Sering di antara kita, kalau ada hal yang terjadi dalam negara yang tidak sesuai keinginan, ya banyak hal seperti itu, betul enggak? Tidak sesuai keinginan, langsung emosi kita tinggi.
Kenapa pemerintah, kenapa pemimpin tidak mengambil keputusan, kenapa tidak mengambil sikap, kenapa, banyak pertanyaan. Sebenarnya pemimpin itu bukan diam, tetapi mereka mengambil solusi dengan hikmah. Yang kita mungkin orang awam, kita enggak tahu. Karena itu percayalah dengan pemimpin yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Kita semuanya sama. Di negara Indonesia mungkin ada yang bukan Islam. Walaupun negara Indonesia negara Islam, tetapi dalam agama Islam wajib menjaga hak seluruh rakyat. Bukan artinya orang Muslim itu lebih berhak daripada orang lain. Bukan. Dalam agama Islam, orang non-Muslim wajib menjaga dia, wajib menghargai dia. Itu kewajiban dalam agama Islam. Karena itu saudara, bersyukurlah kepada Allah dan jaga betul Pancasila. Semoga ya Rabb, negara Indonesia dan bangsa Indonesia dan kita semua yang hadir maupun yang dengar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Indonesia, tolong saudara, jangan lupa berdoa untuk negara dan bangsa. Ketika saya memimpin jamaah umrah atau haji, ketika sampaikan Gus Haid ini, mohon doanya saya insya Allah pergi haji tahun ini. Mudah-mudahan Gus Haid ikut nanti. Amin. Ya Rabb, Habib Nabil dan seluruh jamaah. Sering saya sampaikan di kota Makkah, tolong jangan lupa doa untuk negara, untuk bangsa, untuk pemimpin. Wajib berdoa. Jangan merasa kok siapa saya. Berdoalah. Berdoa, ya Allah jadikan Indonesia baldatun iman, aman, ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habib Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah menyampaikan betapa nilai-nilai Pancasila ini selaras dengan apa yang kita terapkan sebagai seorang muslim, yaitu nilai-nilai Islam. Dan bagaimanakah Pancasila sesuai dengan tujuan hidup sebagai kita umat muslim, insya Allah akan dijelaskan oleh Habib Nasek di segmen ketiga nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Dan saya yakin banyak pertanyaan dari para jamaah. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita masih akan membahas tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa tentang Pancasila dan tujuan hidup seorang muslim. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd.
Yang saya hormati pakar nahu kita, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid, alhamdulillah. Kemudian juga yang saya hormati juga pakar Quran kita, Syekh Muhammad Jabir. Nah, saya pakar apa, Bu? Pakar dono. Ya. Mudah-mudahan jadi pakar tobat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya cintai juga Ustadz Sofyan dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di sini maupun yang nonton Damai Indonesiaku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau tadi para kiai dan syekh sudah menyampaikan banyak, saya tinggal nutup doa aja nih. Habib biasanya kan nutup doa di akhir gitu kan, doa khotimah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya melengkapi saja. Kalau tadi baik Kiai Hayyid maupun juga Syekh Muhammad Jabir menyampaikan tentang kalau kita simpulkan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu kata Pak Insinyur Soekarno dulu. Saya nambahin jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama dan habaib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dikatakan begitu? Karena kemerdekaan NKRI kita tercinta itu diantara yang paling banyak berkorban adalah para ulama, habaib dan para santri kaum muslimin. Kita tahu sebelum kemerdekaan ada Pangeran Diponegoro dari Jawa, ada Imam Bonjol Sumatera Barat, ada Teku Umar dari Aceh dan lain-lain. Itu adalah para ulama. Ya. Kemudian setelah kemerdekaan ada rancangan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Tapi jangan lupa ada rancangan lambang negara Garuda Pancasila dari Sultan Abdul Hamid II. Ya, itu yang merancang lambang negara, burung Garuda. Siapakah Sultan Abdul Hamid II? Yaitu Al-Habib Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Ya. Jadi para ulama kita, ya, para habaib kita, yang namanya resolusi jihad 10 November. Siapa yang menggelorakan? Yang pertama kali menyebut resolusi jihad itu adalah Mbah Hashim atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini para ulama, para habaib, para santri. Ya. Nah, jadi jangan hilangkan jasa ulama dan habaib. Baik, sekarang kita bicara tentang 5 sila dari Pancasila. Kita ketahui sila pertama itu menjiwai sila-sila yang lain. Sila kedua begitu juga, ya, dan seterusnya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu fikih, di dalam usul fikih itu Bapak Ibu sekalian ada yang disebut ad-daruratu al-khamsah. Yang namanya sesuatu yang enggak bisa ditinggalkan dalam fikih ada 5 macam. Siapa yang merumuskan itu? Yaitu yang paling akhir, paling dikenal adalah Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ya. Tapi sebelum Imam Syatibi, sebelumnya abad kelima, Imam Ghazali itu juga di dalam kitabnya juga menjelaskan. Ya. Kemudian sebelumnya lagi ada Imam Abu Hasan Al-Maturidi, bahkan sebelumnya lagi ada Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim menyebutkan tentang ta'lil. Artinya kalau hukum syariat itu ada hubungannya, ada sebab akibatnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan Pancasila? Para ulama menyatakan Pancasila itu sebetulnya daruriyatul khamsah. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Darurah al-khamsah itu Bapak Ibu sekalian itu ada 5 dalam hukum fikih atau usul fikih. Yang pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzu an-nafas, menjaga nyawa manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzu an-nasl, jaga keturunan, ya.
anak dan sebagainya yang ke bawah. Kemudian hifdzu al-aqal, menjaga akal kita jangan sampai akalnya berubah, jangan sampai mabuk dan sebagainya. Dan yang kelima adalah hifdzu al-mal atau menjaga harta. Itu 5 dalam fikih. Lalu Beb, apa kaitannya Pancasila dengan darurah al-khamsah? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama dengan yang pertama di dalam daruratul khamsah, yaitu hifdzu ad-din, jaga agama. Maka bukan hanya dalam Islam yang paling tadi disebutkan ya dalil-dalilnya. Bahkan di agama lain, ya di dalam agama Nasrani bahwa Tuhan Allah. Ya, dalam agama Yahudi ada Tuhannya Yahweh. Ya, dalam agama Hindu Sang Hyang Widiwasa. Semua mengarah kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Maka di dalam Islam hifdzuddin itu nomor 1, jaga agama nomor 1. Yang lain belakangan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu Beb? Kaitan darurah al-khamsahnya, yaitu hifdzu an-nafas, jaga nyawa, kemanusiaan. Manusia itu harus dijaga nyawanya, jangan sampai kemudian dirusak oleh orang lain. Tadi dikatakan ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bukan li tuqatilu, bukan ya, bukan juga liyasubbu, bukan juga saling nyaci maki, bukan saling perang, bukan saling bunuh, bukan, tapi supaya kita saling mengenal, itu kemanusiaan. Maka dia adalah hifdzun nafas, jangan kita gampang matiin orang, ya Pak, ya Bu. Kemarin ada orang kesal sedikit terus dimasukin ke dalam beton. Ya, masuk TV tuh. La haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang ngilangin nyawa orang gampang banget, ya. Ada orang kesal sedikit, tahu-tahu udah ngapung di sungai. Ini enggak sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, hifdzun nafas. Lalu yang ketiga yaitu adalah hifdzun nasl, persatuan Indonesia. Tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya. Jangan kalian itu pegang teguh tali Allah, jangan saling bercerai-berai. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila yang keempat. Apa itu? Hifdzu al-aql, jaga akal kita. Sampai ada satu surah khusus namanya surah Asy-Syura. Gitu ya. Itu semua ajaran Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Hifdzu al-mal. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Surah Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Ya, artinya orang yang miskin juga harus diperhatikan. Nah, itu keadilan sosial. Jadi nggak ada urusannya dikatakan Pancasila itu apa. Pancasila bukan dari Islam. Ini orang begini nggak ngerti usul fikih, ya. Maka oleh sebab itu hadirin wal hadirat, kita jaga Pancasila, kita jaga NKRI kita tercinta. Sampai kapan? Sampai kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, wallahu alam bisawab. Saya kembalikan kepada Ustazah, silakan. Terima kasih banyak Habib Nabil. Dan memang nilai-nilai Pancasila ternyata sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang dapat kita jadikan tujuan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah pemirsa, sekarang sebelah saya sudah ada jamaah yang akan bertanya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ahmad Sanudin. Bapak Ahmad Sanudin. Baik, silakan pertanyaannya Bapak disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz, guru-guru kita yang mulia. Insya Allah pertanyaan ini kami tujukan untuk Gus Hajid. Yang pertama, Pancasila adalah merupakan anugerah Allah untuk bangsa ini. Nah, bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah-tengah saat ini terjadi banyak gesekan-gesekan. Dan mudah-mudahan Pancasila bisa menjadi solusi. Yang kedua, boleh Gus yang kedua ya Gus. Yang kedua, bagaimana cara kita
mensikapi orang-orang yang kemudian dalam kehidupannya masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sekaligus mohon Gus bisa mungkin menyebutkan siapa sih contoh teladan orang yang paling Pancasilais. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan yang bagus dari Bapak dan kita akan menjawabnya ya Ustadz Habib. Tapi jangan kemana pemirsa, kita akan mendapatkan jawabannya sesaat lagi usai jeda. Tetap di Damai Indonesiaku. Akan tiba masa tak ada suara. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen 4 ini kita akan ulas di sesi tanya jawab pemirsa. Sedikit mereview apa yang tadi ditanyakan oleh salah satu jamaah kita, bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan dijawab terlebih dahulu oleh Gus Hayid dan nanti akan ditambahkan oleh Syekhuna dan juga Habibana. Fadal, Gus Hayid terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan orang cerdas. Karena kebetulan yang bertanya ketua DKM. Betul ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa TV One, kalau lihat orang ganteng yang cerdas tadi itu ketua DKM Masjid Al-Hasanah. Pertanyaannya bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Para founding fathers, para pendiri bangsa ini ketika merumuskan Pancasila dan meletakkan sila demi sila, dengan pesan-pesan pokoknya itu tidak sembarangan. Kenapa para pendiri bangsa ini yang berasal dari berbagai latar belakang, baik itu agama, suku, maupun dari berbagai latar belakang kecendekiawanan atau intelektualitas, meletakkan sila pertama sebagai dasar dari segala dasar kita beragama dan kita berbangsa serta bernegara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang untuk bisa melaksanakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus yakin dan berkomitmen kita mengamalkan agama kita dengan sebaik-baiknya. Jadi cara kita mengamalkan Pancasila agar tidak kesasar, agar benar, agar sampai pada tujuannya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang Muslim, jadilah Muslim yang baik. Yang Nasrani, jadilah Nasrani yang baik. Yang Hindu, jadilah Hindu yang baik. Yang Buddha, jadilah Buddha yang baik. Yang Konghucu, jadilah Konghucu yang baik. Yang kepercayaan, jadilah orang yang menganut kepercayaan yang baik. Kalau itu menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, insya Allah Pancasila akan bisa diamalkan dan dilaksanakan di bumi kita tercinta Indonesia. Baru yang kedua, kenapa setelah kita melaksanakan agama kita dengan baik dan benar, harus dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak sembarangan. Para pendiri bangsa ini tidak meletakkan sila keempat nomor 2 misalnya, tiba-tiba musyawarah, enggak. Setelah kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal hambanya, mengenal manusia dan alam raya ini. Maka ada satu kaidah dalam tariqah sufiyah, man ya'rifu rabbah ya'rifu kulla syai'in. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, dia akan mengenal segalanya. Dan dalam kalimat yang lain, siapa yang sudah mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini adalah dasar kalau kita sudah mengenal Tuhan, lalu kita mengenal kita, manusia, hamba, makhluk, maka niscaya ini akan sempurna. Muamalah ma Allah dan muamalah ma'al khalq, muamalah ma Allah dan muamalah ma'al makhluk, ini menjadi seimbang, balance. Karena tujuan kita hidup ini harus imbang, balance. Hubungan sama Allah jalan, hubungan sama makhluk jalan. Baru kalau sila pertama dikerjakan dengan baik, sila kedua dikerjakan dengan baik, kita akan bisa mewujudkan sila ketiga, persatuan Indo. Kalau sila pertama enggak dikerjain, sila kedua
tidak dikerjain, tidak mungkin kita akan bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, Baik. untuk menjaga tujuan bangsa ini tetap dalam koridor yang benar, bagaimana caranya? Itulah sila keempat. Setelah kita bersatu, bagaimana cara memilih pemimpin? Musyawarah. Bagaimana cara memilih ketua RT? Musyawarah. Enggak bisa mentang-mentang saya paling tinggi, saya paling gede, saya paling kaya. Enggak boleh, harus musyawarah. Dan kalau sudah musyawarah, insya Allah keputusannya diterima oleh semua pihak, diterima oleh semua bangsa, oleh semua suku, oleh semua agama. Betul apa betul? Sehingga kalau kita sudah musyawarah, dasarnya adalah orang yang beragama, orang yang menghargai kemanusiaan, orang yang tujuannya menjaga persatuan, dan caranya adalah musyawarah, insya Allah kita akan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu siapa orang yang paling Pancasialis? Baik, Gus Hayat, saya akan dibagi mungkin jawabannya ke Syekhuna Syekh Muhammad Jaber, mungkin bisa dijuantahkan lagi oleh Syekhuna Muhammad Jaber. Selamat Syekh. Bagaimana mengaplikasikan dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Termasuk mungkin bagaimana tadi pertanyaannya ketika kita menjumpai orang yang kurang bisa mengaplikasikan dalam nilai Pancasila. Sebenarnya simpel ya, ketika kita adil, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menerapkan nilai Pancasila. Fadal Syekhuna. Bismillah. Kenapa kira-kira di antara kita bisa jadi ya ketemu seorang yang tidak mau atau tidak percaya dengan Pancasila? Karena mohon maaf kurang paham bahwa Pancasila itu dasar dari agama Islam. Karena sebenarnya dari kita, ya di antara kita ada yang gak suka sesuatu yang dari negara atau pemimpin. Itu saja, tanpa dia paham, tanpa dia mengerti. Sebenarnya, coba dengar baik-baik ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, ini sangat penting sekali bagi kita semua. Allah berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu." Ini panggilan khusus bagi seorang beriman. Karena itu ketika dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengar baik-baik. Kalau Anda orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya wajib kita mentaati pemimpin. Taat waliul amri wajib, taat pemimpin itu wajib selama dia tidak memerintahkan untuk berdosa. La ya'mur bil ma'siyah. Selama itu perintah dari pemimpin tidak berantakan dengan maksiat atau perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mentaati. Apalagi dasar itu sejalan dengan agama. Bukan hal yang biasa. Itu Pancasila 5-5-nya yang tadi saya sampaikan dengan ayatnya, itu bukan jauh dari agama, sejalan dari agama. Karena itu ketika mau sampaikan kepada siapapun, sampaikan bahwa ketika antum taati pemimpin, menjalankan Pancasila, merasa bangga dengan Pancasila, sebenarnya itu menjalankan perintah Allah. Karena semuanya sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Itu termasuk dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri. Baik, terima kasih Syekhuna. Saya ke Syasha yang sudah siap dengan jamaah yang dengan pertanyaan. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Sofyan. Selanjutnya ada penanya berikutnya dengan Bapak siapa Pak? Boleh dipakai mic-nya? Pak Sugito. Pak Sugito. Baik, pertanyaannya silakan Bapak dipakai saja mic-nya ya. Langsung saja Pak, langsung. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini sebetulnya singkat sekali. Saya hanya mau menanyakan kenapa Pak Jokowi menetapkan Hari Pancasila tanggal 1 Juni. Padahal sebetulnya Pancasila itu lahir tanggal 18 Agustus. Kalau 1 Juni itu Bung Karno mau meres. Jadi Pancasila menjadi Trisila. Langsung menjadi Ekasila. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Masya Allah ya. Dan akan dijawab oleh Habib Nabil di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Di segmen 5 ini saya khususkan untuk Habibana Habib Nabil untuk menjawab pertanyaan tentang penetapan Hari Pancasila. Fadal Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di sini maupun juga yang menonton televisi Damai Indonesiaku dimanapun berada. Tadi sudah kita bahas panjang lebar bahwa bangsa ini, negara ini adalah kolaborasi dari seluruh elemen. Ada elemen nasionalis, ada elemen islamis, ada elemen TNI, ya, dulu namanya pembela tanah air dan seterusnya. Seluruhnya bersatu menjadi satu kesepakatan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sebelum saya menjawab apa yang tadi ditanyakan, saya ingin menyampaikan dulu. Banyak orang yang menanyakan, Bib, cinta tanah air itu ada nggak dalilnya yang sahih? Karena katanya hadis hubbul watan minal iman itu dhaif. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam Sahih Bukhari wa Muslim, sekali lagi, Sahih Bukhari wa Muslim itu disebutkan ada hadis dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Sayyidina Bilal ketika beliau di Madinah bersama para sahabat, kangen dengan negeri Mekah. Lalu beliau bersyair, di antara syairnya, alangkah kangennya saya dengan pohon idkir wal jalil, ya, dan juga mata air majannah, dan juga gunung syamah wat tafil. Beliau mengulang syair itu sampai para sahabat yang muhajirin menangis. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, karuniakan kepada kami cinta kepada tanah air Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Makkah, au asyad, bahkan lebih dari itu. Para ulama pensyarah hadis menyatakan, dari hadis ini menyatakan bahwa hubbu al-watan, mencintai tanah air, ya. Kemudian wal mushtaq biha, dan juga kekangenan, kerinduan kepada tanah air, ya. Wal hanin ilaiha, cinta, rindu kepada tanah air itu adalah bagian daripada syariat Islam. Kenapa? Tadi sama Rasul tidak ditegur para sahabat yang cinta. Jadi jangan kemudian kita nganggap cinta tanah air itu bukan dari syariat. Syariat itu. Para sahabat melakukan begitu dan didoakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu yang kedua tadi tentang masalah 1 Juni dan 18 Agustus. Saya ingin sampaikan begini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada masalah kalau dikatakan hari lahir Pancasila 1 Juni, sepanjang maknanya 1 Juni itu adalah Pancasila yang pertama kali dirumuskan oleh Pak Karno atau Bung Karno. Tapi Pancasila yang hasil kesepakatan, di mana di situ umat Islam, ada Muhammad Yamin, ada yang lain-lain, kemudian juga yang beragama Kristen, kemudian yang lain, itu sepakat semua dengan rumusan terakhir yang sekarang kita gunakan, itu adalah Pancasila 18 Agustus. Jadi enggak apa-apa, cuman kita usulkan aja sama Pak Jokowi, tambah satu lagi, 18 Agustus sebut aja Hari Konstitusi. Dengan begitu nggak ada masalah. Yang pertama mengajukan waktu itu masih awal-awal, gitu kan, makanya lahir, udah lahir kan besar, habis besar kan kawin ya, punya anak.
Nah jadi kita minta mudah-mudahan nanti berikutnya ditambah Ustadz Sofyan, mudah-mudahan 18 Agustus jadi hari konstitusi. Jadi semuanya terwakili. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, jawaban terakhir di sesi tanya jawab yang sangat indah sekali sekaligus closing statement dari Habibana Habib Nabil. Terima kasih Syekhuna, Syekh Muhammad Jabir dan juga Gus Sayyid. Nanti insya Allah untuk jawaban-jawaban tentang Pancasila insya Allah akan bisa ditunggu di program selanjutnya di catatan demokrasi ya Habib dan juga dosis. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru kita yang sudah memberikan pencerahan di Damai Indonesiaku kali ini. Sesaat lagi kami akan kembali yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum, assalamualaikum azkal azkiya. Assalamualaikum, assalamualaikum min rabbis samai. Assalamualaikum, assalamualaikum Ahmad ya habib. Baik pemirsa, sudah terasa kita sudah di penghujung acara dan kita harus segera berakhir. Tapi jangan lupa besok ada lagi kita live ya. Apa nih materinya Sasha? Besok temanya akan menarik sekali, yaitu membangun mental generasi agar tidak rapuh. Dan juga sudah ada sumbernya siapa aja Mas Sofyan? Betul sekali, insya Allah akan hadir Syekh Ahmad Misri, kemudian Abah Rod Bahar dan juga Ustadz Yusya Hakam. Akhirnya kami berdoa pamit, saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita apa yang berdiri diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilayna Indonesia والمقام فيها ويسر أمورنا وأمور ساكنيها. اللهم أصلح بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين يا الله. jadikan negeri Indonesia بلدة إيمان وأمان بلاد إسلام وإسلام بلاد سلامة وإسلام بلدة طيبة ورب غفور إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.